الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan saya membaca surat Al-Mutaffifin dari ayat 1 dan sampai ayat 4. Kalau kita perhatikan di empat ayat tersebut, yaitu diakhiri dengan huruf yang sangat unik, yaitu huruf nun. Nah, kalau kita mendengarkan tadi huruf nun yang tadi, mungkin ada yang kok baca huruf nunnya beda ya sama enggak, misalnya walil mutaffifin ya, tapi bacanya agak panjang. Itu kenapa? Nanti kita akan bahas tentang ini. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu makhraj huruf nun itu dari mana. Huruf nun itu adalah dari ujung lidah bertemu bawah sedikit dari makhraj lam. Nah, tadi kita sudah membahas huruf lam. Jadi kalau untuk latihan huruf nun itu bergeser. Jadi L terus N. Nah, jadi turun sedikit dari makhraj lam. Kita latihan bersama-sama huruf lam. Na, ni, nu, an. Na, ni, nu, an. Ya. Huruf nun mungkin dalam bahasa Indonesia juga ada huruf N ya, sama-sama, tapi khususnya ketika sukun itu perlu diperhatikan ada sifatnya ya. Nun ini unik, memiliki dua sifat yang sangat istimewa, tidak ada di huruf-huruf yang lain, yaitu dia memiliki dua makhraj. Nah, berarti dia bukan hanya dari makhraj bibir lidah saja, tapi dari makhraj lidah ada juga sebagian dari keluarnya dari huruf khayshum atau dari rongga hidung. Jadi kalau kita melafalkan huruf nun di bagian sini rongga hidung harus ada getaran. Jadi na, ada getaran di sini ya. Jadi itu namanya gunnah. Jadi huruf nun ini memiliki dua makhraj. Yang pertama adalah memang dari lidah, yang kedua makhraj khayshum, yaitu dari gunnah. Jadi ketika melafalkan huruf nun, apalagi kalau bertasydid itu sampai sampai kita nggak bisa ngelanjutin, nah itu berarti makhrajnya sudah bagus sekali ya. Kenapa tadi ada nun ketika membaca mutaffifin, idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, atau kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kenapa di situ agak sedikit kita kasih waktu yang agak panjang kepada huruf nun? Karena dia memiliki sifat namanya tawassut. Tawassut itu apa? Tawassut itu huruf-huruf yang tengah-tengah. Berarti dia huruf bukan terlalu keras, gitu, enggak juga terlalu panjang atau bisa ditarik-tarik seperti yang kita sudah bahas, misalnya seperti huruf kha atau ghain, bisa panjang hurufnya. Nah, tapi huruf nun ini dia memiliki sifat tawassut, itu tengah-tengah. Jadi tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Jadi dia tengah-tengah. Jadi an. Jadi setiap huruf nun sukun kita harus bacanya dengan cara seperti ini. An, sedikit panjang sedikit. Nah, tapi jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang itu berarti bukan sifat tawassut lagi, karena tawassut itu adalah tengah-tengah. Jadi tidak terlalu atau tidak terlalu panjang waktunya, tapi tengah-tengah. Seperti itu. Jadi ketika kita membaca misalnya surat Al-Fatihah nih, alhamdulillahi rabbil alamin, terus apalagi alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ada sedikit panjang ketika melafalkan huruf nun. Ada juga ketika melafalkan huruf nun itu, yaitu kita mengabaikan gunnah ketika melafalkan huruf nun, khususnya ketika dia tasydid. Nah, kita ketika melafalkan huruf nun ketika tasydid itu harus ada waktunya. Jadi nggak boleh misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, nggak, harus ada, kita kasih waktu yang khusus bagi huruf nun yang bertasydid. Qul a'udzu birabbin nas, nah itu harus ada waktu, yaitu 2 harakat ya. Jadi bagi sahabat-sahabat bisa latihan ya ketika melafalkan huruf nun, yaitu melafalkannya dengan latihan pegang di sini, pegang hidungnya. Nah, supaya merasakan getaran di sini.
Nah, untuk huruf-huruf yang lain itu tidak ada dari hidung. Jadi kalau misalnya melafalkan huruf yang kita sudah latihan, misalnya huruf qaf, misalnya ko, ya itu berarti hurufnya keluar dari rongga hidung, berarti itu salah. Jadi perhatikan semua huruf hijaiyah keluarnya dari mulut. Nah, kecuali ada dua huruf, diantaranya adalah huruf nun. Jadi ketika melafalkan huruf nun, nah, seperti itu. Kita sedikit akan membaca lagi surat An-Nazi'at sebagai contoh dan perhatikan huruf nunnya karena di situ ada nun tasydid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Shadaqallahul azim. Perhatikan sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap huruf ada makhrajnya dan setiap huruf memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat huruf-huruf yang lain. Kita juga seperti itu. Kita sebagai manusia memiliki sifat-sifat yang beda di antara teman-teman kita dan fungsi kita di dunia ini adalah untuk mengeluarkan dan menebarkan kebaikan dari sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan dengan kita belajar dari huruf-huruf dan makhraj-makhraj ini, kita bisa mendapat kebaikan yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.